ala ummi, rawahul Bukhari. Saya berdiri untuk sholat, kata Nabi. Saya berdiri untuk sholat. Saya berkehendak, saya menginginkan untuk memanjangkan sholat ini. Jadi Nabi jadi imam. Gitu. Saya memanjang ini sholat. Fa'asma'u buka as-sobi. Saya mendengar ada apa ya? Anak kecil lagi nangis. Jadi anak kecil lagi nangis, Nabi dengar. Maka akhirnya saya gak jadi memanjangin. Kenapa? An asuqa ala ummi. Saya takut menyusahkan si ibunya. Ibunya ntar sholatnya jadi nggak khusus gitu. Ini jadi dalil buat para ulama bahwasanya Pak, ibu yang bawa anak itu di masjid, kira-kira sebelum saya lanjutin, kira-kira ibu bawa anak itu ke masjid apa anaknya masih di rumah? Ini posisi kejadian ini Nabi mendengar nih. Anaknya di masjid apa di rumah? Hah? Di masjid. Di masjid. Soalnya ada orang-orang yang bilang itu anaknya di rumah. Kira-kira dalalahnya, petunjuknya pas nggak nih? Nabi kalau di rumah anaknya kira-kira nggak dengar apa nggak? Enggak lah. Ini anaknya ada di masjid. Jadi kesalahan kesalahan pemahaman bahwasanya di sini anaknya ada di rumah, jauh nggak kedengeran. Nggak kedengeran, kan? Anaknya itu dibawa sama ibunya ke masjid. Nah, hadis ini faedahnya jawazu idkhalis sibyani lil masjid, dibolehkan anak itu masuk ke dalam masjid. Anak-anak boleh masuk ke dalam masjid. Ada idakana sobiyuha ma'ana. Ini kalau anak itu bersama dengan orang tuanya. Kalau dia bersama dengan orang tuanya nggak apa-apa, dibiarin aja. Kemudian fayakunu fihi dalilun ala jawazi idkhali sibyanil masjid, lakin bisyarti an la yahsulu minhum adiyatan la ala masjid wala ala musallin. Ini dibolehkan orang anak kecil itu masuk ke dalam masjid, akan tapi ada syaratnya. Enggak boleh mengganggu masjid. Masjidnya artinya mengganggu masjid, yakni misalkan nyoret-nyoret, ya kan? Atau dia kencing sembarangan, kan misalkan gitu. Ini kalau diperkirakan seperti itu, anak ini jangan masuk. Nggak boleh. Pertama dia ngerusak masjid atau ada bahaya buat masjid, misalkan kena kencingnya atau dia bawa koper dicoret-coret atau yang lainnya. Dan yang kedua bahaya buat orang yang sholat. Dia berisik, misalkan dia nggak bisa diatur, maka jangan sampai merusak sholat orang, jangan sampai masjidnya yang dirusak sama dia. Kalau ada kemungkinan itu, maka anak kecilnya nggak diperbolehkan, maka harus dihilangkan. Jadi dalam Islam ada gini, la dororo wala diroro, nggak ada pemudorotan di dalam Islam. Hilangin mudorotnya, dihilangin mudorotnya. Kemudian ada lagi bilang gini, tapi yang jelas dia masih diperbolehkan masuk ke masjid, enggak sama sekali hilang. Ada soalnya hadis bilang begini, janibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan anak-anak kecil itu dari masjid, dan juga majaninakum, dan orang-orang yang hilang akalnya, orang-orang yang gila gitu. Jangan dekat-dekat masjid. Ini hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, nggak bisa dijadikan landasan hukum, nggak bisa jadi landasan hukum. Jadi jauhin anak-anak dari masjid, enggak, salah. Ini hadisnya lemah. Maka harus dididik anak-anak itu dari kecil masuk ke dalam masjid, biar mereka terbiasa dengan masjid, cinta sama masjid. Jangan juga kita sampai membentak mereka sampai ada asar, ada bekas, sampai gede itu masjid angker. Jangan, maka hilanglah generasi kalau begitu. Maka dari itu kita ajak biasain. Nah, yang kitanya yang gede kita jagain, jangan sampai dia merusak masjid, jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Itu tugas orang tua. Maka orang tua boleh
bawa anaknya ke dalam masjid, tugasnya itu jangan sampai dia merusak masjid, jangan sampai dia mengganggu orang yang sholat. Kemudian bilang begini lagi, faedah yang selanjutnya, annahu yajuzu lil musalli an yughayyira niyatahu min taqwili ila taqsiri aw bil akas. Boleh orang di dalam sholat itu mengganti niat. Kan Nabi tadi mengganti niat apa enggak? Mengganti niat. Tadinya kan panjang sholatnya. Saya mau panjangin. Nggak tahu ada anak kecil nangis, akhirnya dipendekin gitu. Jadi kalau kita mau pas sholat gitu, oh ingat nih, motor kira-kira ini ada yang gangguin, kan ada yang gangguin. Motor kira-kira hilang, tadinya pengen baca apa namanya al-atat ala insan panjang kan, atau sabi isma misalkan yang lebih pendek lagi tapi masih panjang juga. Wah udah tengah jalan tuh dan kira-kira Bismillahirrahmanirrahim inna atau inna al-kautsar, jadi gitu atau apa motornya hilang gitu juga tadi. Nah bagaimana posisinya orang yang sholat ngedengar kanan kirinya itu gimana? Kan Nabi tadi juga ngedengar kan? Ngedengar apa? Mendengar tangisan anak kecil. Tapi yang jelas kalau ada berisik, kita dicocok masalah kecil ini ya. Kalau sholat masjid yang gede, kalau udah sini berisik kita pindah ke tempat yang tenang. Kita pindah untuk menghindari kebisingan itu. Cuma kalau masih kedengaran juga, maka jangan asyik ya, jangan di subuh-subuh kita ngedengar itu kita pahami apa yang dia omongin, jangan. Nanti sholatnya jadi rusak. Ini yang lebih canggih lagi nih yang ini. Kasih sayang Allah sama orang yang ibadah. Kasih sayang Allah sama orang yang ibadah. Tadi kasih sayang Nabi sama umatnya. Ini kasih sayang Allah. Man sholat subhi fa huwa fi dhimmatillahi fala yaqlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yaqlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yaqubuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Oh Muslim. Kalau orang sholat, dia sholatnya sholat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah, berada dalam jaminan Allah. Sholat apa tadi? Sholat subuh, ingatin yang ada jaminan Allah kan? Kalau zuhur enggak. Kalau maghrib enggak. Walaupun pahalanya masih tinggi juga, kalau ente mau dilindungi sama Allah, mau dijamin sama Allah, berarti sholat yang apa? Sholat subuh. Makanya berarti sholat subuh. Orang yang menjamin Allah sih, namanya orang jaminan kan, mau masuk ini masuk apa? Asuransi kan? Kalau asuransinya bagus, bayarnya murah atau mahal? Asuransi yang syariah tadi ya. Kalau ente kalau misalkan lagi kecelakaan misalkan terus ngeklaim asuransi, misalkan asuransinya ngeluarin gede, berarti ente ngeluarin bulanannya gede juga kan. Jadi yang susah, makin susah itu jaminannya makin gede. Nah subuh yang paling susah. Subuh yang paling susah. Berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kalian paksa Allah untuk apa? Untuk menjamin orang itu dengan cara kamu menyakiti dia. Jadi jaminan Allah nih, jangan disakitin orang itu. Kalau disakitin berarti ente nuntut sama Allah untuk menjamin dia sehingga ente bisa celaka. Celakanya kayak gimana? Yudrikhu, Allah tangkap orang itu, summa yaqubbuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Kemudian Allah seret dia di atas mukanya sampai ke nar jahannam, sampai ke neraka jahannam. Orang yang sholat subuh kayak gitu bercinta. Ininya jaminannya ntar di mana? Di akhirat. Kalau ada orang yang sholat subuh kemudian disakiti, kemudian Allah yang jamin sama dia, ntar di yaumil akhir orang ini akan diseret di atas mukanya sampai ke neraka jahannam. Itu jaminan Allah sama orang-orang yang sholat subuh. Sholat subuh berat banget. Buat orang yang tidurnya sore ya sholat subuh berat juga, yang enak-enaknya masih ingin.
Buat orang yang suka begadang juga sama, giliran Allahu dari tadi kan ngatur-ngatur ya kan, giliran denger ada daya cari kalau balik. Kan sholat nanti malah tidur di rumah. Sholat subuh malah pada pulang, kan sholat ke masjid. Kalau sekarang denger sholat subuh kalau begadang jangan pulang mana? Kamu sholat masjid. Soalnya ini ada jaminan dari Allah. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya wajib memuliakan kaum muslimin yang mereka itu membenarkan keislamannya dengan sholat subuh. Wajib memuliakan kaum muslimin, apalagi dia sholat subuh. Apalagi dia sholat subuh, harus memuliakan dia. Kenapa? Dia lagi dijamin sama Allah kalau yang sakit ini ente yang celaka. Nih kan? Udah sholat subuh. Kita muliakan dia. Kita bukan takut sama dia, takut sama siapa? Takut sama Allah yang jamin dia. Kita muliakan orang-orang ini. Makanya kalau mau sholat subuh dah, tapi tendangan juga nggak ada yang ngejamin. Nggak ada yang ngejamin. Kerja sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Kalau beres sholat. Oh, kalau beres sholat, alhamdulillah. Jangan disakitin kerja. Ente sholat subuh enggak dok? Enggak ya? Lakakin aja yang sholat subuh enggak ada yang dijamin. Nah, kemudian Ibnu Umar, hadis ini dari Ibnu Umar. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu sama muslim yang lain itu bersaudara. La yadzlimuhu. Jangan kalian mendolimi dia. Wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Jangan kamu dolimi dia. Jangan kamu serahkan dia kepada orang yang dolim. Didolimi jangan. Oh dia kira-kira nih bakal didolimi sama orang-orang. Jangan diserahin, selamatin. Jangan diserahin. Jaga dia, jangan sampai dekat orang yang dolim. Misalkan ada sekawan yang